Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya Pura Makfira dari kelas Kriminologi B, dan di sini saya akan menjelaskan mengenai aliran-aliran dalam kriminologi. Aliran-aliran atau sering dikenal sebagai schools dalam kriminologi merujuk pada proses-proses perkembangan pemikiran dasar dan konsep-konsep mengenai kejahatan. Aliran-aliran dalam kriminologi secara garis besar terbagi atas dua, yakni yang pertama adalah aliran spiritualisme. Aliran spiritualisme memfokuskan perhatiannya pada perbedaan antara kebaikan yang datang dari Tuhan atau dewa dan keburukan yang datang dari setan. Seseorang yang telah melakukan kejahatan dipandang sebagai orang yang terkena bujukan setan. Landasan dari aliran ini yang paling rasional dikatakan bahwa pada periode sebelumnya kejahatan dianggap sebagai permasalahan antara korban dan keluarga korban dengan pelaku dan keluarga. Akibatnya adalah konflik berkepanjangan antara keluarga yang dapat mengakibatkan musnahnya keluarga tersebut. Aliran yang kedua, ini aliran naturalisme. Perkembangan paham naturalisme yang muncul dari perkembangan ilmu alam menyebabkan para manusia mencari model penjelasan lain yang lebih rasional dari aliran sebelumnya dan mampu dibuktikan secara ilmiah. Lahirnya rasional di era Eropa menjadikan pendekatan ini mendominasi pemikiran tentang penyebab dari kejahatan. Dalam perkembangan lahirnya teori-teori tentang kejahatan, hal ini dapat dibagi lagi menjadi beberapa aliran. Yang pertama adalah aliran klasik. Landasan pemikiran aliran klasik adalah sebagai berikut. Yang pertama, individu dilahirkan dengan kehendak bebas, hidup menentukan pilihannya sendiri. Yang kedua, dalam bertingkah laku, manusia memiliki kemampuan untuk memperhitungkan segala tindakan berdasarkan keinginannya sendiri. Yang ketiga, individu memiliki hak asasi di antaranya hak untuk hidup, kebebasan, dan memiliki kekayaan. Yang keempat, pemerintah negara dibentuk untuk melindungi hak-hak tersebut dan muncul sebagai hasil perjanjian sosial antara yang diperintah dan yang memerintah. Setiap warga negara hanya menyerahkan sebagian dari hak asasinya kepada negara sepanjang diperlukan oleh negara untuk mengatur masyarakat demi kepentingan sebagian besar dari masyarakat. Yang keenam, kejahatan merupakan pelanggaran terhadap perjanjian sosial, oleh karena itu, kejahatan merupakan kejahatan moral. Yang ketujuh, hukuman hanya dibenarkan selama hukuman itu ditujukan untuk memelihara perjanjian sosial. Oleh karena itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah kejahatan di kemudian hari. Dan yang terakhir, setiap orang dianggap sama di muka hukum, oleh karena itu seharusnya setiap orang diperlakukan sama. Selanjutnya ada aliran positif. Aliran positif terbagi atas dua besar, yakni pertama, determinisasi biologis, atau perilaku manusia sepenuhnya tergantung pada perubahan biologis yang ada dalam dirinya. Yang kedua, determinasi kultural. Yang mana mendasari dari pemikiran ini, mereka pada pengaruh sosial, budaya, dan lingkungan di mana seseorang itu hidup. Landasan dari pemikiran ini adalah yang pertama, kehidupan manusia dikuasai oleh hukum sebab akibat. Selanjutnya, masalah-masalah sosial seperti kejahatan dapat diatas melakukan studi secara sistematis mengenai tingkah laku manusia. Selanjutnya, tingkah laku kriminal adalah hasil dari kondisi abnormalitas. Abnormalitas ini mungkin terletak pada diri individu atau juga pada lingkungannya. Tanda-tanda abnormalitas tersebut dapat dibandingkan dengan tanda-tanda yang normal. Normalitas tersebut dapat diperbaiki dan karena penjahat dapat diperbaiki.
Dan yang terakhir, treatment lebih menguntungkan bagi penyembuhan penjahat, sehingga tujuan dari sanksi bukanlah menghukum, melainkan memperlakukan atau membina pelaku kejahatan. Dan aliran terakhir, aliran social defense. Aliran social defense yang dipelopori oleh Judge Mark Angel telah mengembangkan suatu teori yang berlainan dengan aliran terdahulu. Meskipun demikian, arti social defense berbeda dengan yang dimaksud oleh tokoh positif itu. Yang pertama, social defense tidak bersifat deterministik. Social defense menolak tipologi yang bersifat kaku untuk penjahat dan menitik beratkan pada keunikan kepribadian manusia. Dan yang terakhir, social defense meyakini sepenuhnya nilai-nilai moral. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.